Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gasela Maharani dengan NIM 331112211125 dari kelas D. Video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Riana Dwi Lestari MPD. Jadi, video kali ini adalah menceritakan kembali atau men-storytellingkan cerpen dengan judul Dilarang Bernyanyi di Kamar Mandi, yang menceritakan keresahan sebagian penduduk suatu kampung, terutama ibu-ibu. Jadi ceritanya begini. Sabar Pak, sebentar lagi, kata Hansip. Waktunya selalu tepat, tak pernah meleset. Sambung warga lain. Pak RT manggut-manggut dengan bijak sambil melihat jamnya. 1 menit lagi, ujarnya. 1 menit segera berlalu. Terdengar dari pintu suara kamar mandi. Serentak orang-orang yang mengiringi Pak RT mengarahkan telinganya ke lubang udara. Seraya mereka menunjukkan telunjuk ke depan. Shh. Pak RT melihat wajah-wajah yang begitu bergairah, yang tak sabar dan siap untuk mengikuti perlombaan yang seakan-akan begitu sangat mengasyikkan sedunia. Lantas, semuanya menjadi begitu hening. Suara pintu yang terdengar jelas ditutup, bunyi resleting itu, bunyi gesekan busana itu, serta dendang-dendang kecil yang jelas itu suara wanita. Lantas, biar biur, wanita itu rupanya sedang mandi dengan dahsyat sekali. Suara hantaman gayung yang dihantam ke dalam bak mandi terdengar begitu mantap dan semangat. Namun, bukan itu yang ditunggu Pak RT. Bukan suara itu yang ditunggu Pak RT. Bukan pula suara gesekan sabun ke dalam tubuh yang begitu basah, yang bisa ditafsirkan sebebas-bebasnya. Yang ditunggu-tunggu Pak RT adalah suara wanita itu. Dan memang, dendang kecil itu segera menjadi nyanyian yang mungkin tidak terlalu merdu, tapi ternyata merangsang khayalan menggairahkan. Suara wanita itu serak-serak basah. Entah apa pula yang dibayangkan orang-orang di balik tembok dengan suara yang serak-serak basah itu. Wajah mereka seperti orang-orang lupa dengan keadaan sekelilingnya. Agaknya nyanyian wanita itu telah menciptakan sebuah dunia di kepala mereka dan mereka sungguh-sungguh senang berada di sana. Hanya Hansip loh yang masih sadar. Dan Hansip itu bertanya, benar kan Pak? Kepada Pak RT. Pak RT tertegun. Suara wanita itu sangat merangsang dan menimbulkan daya khayal yang meyakinkan seperti kenyataan. Pak RT memejamkan mata. Memang segera tergambar suatu keadaan yang mendebarkan. Bunyi air mengguyur badan jelas hanya mengarah tubuh yang telanjang. Bunyi sabun menggosok kulit boleh ditafsirkan untuk suatu bentuk tubuh yang sempurna. Dan akhirnya, ya suara serak-serak basah itu segera saja membayangkan suatu bentuk bibir, suatu gerakan mulut, leher yang jenjang, dan tenggorokan yang panjang. Astaga, pikir Pak RT. Alangkah seksualnya, alangkah erotisnya, alangkah seksinya. Ketika Pak RT membuka mata, keningnya sudah berkeringat. Dengan denyut, terkejut dilihat warga masyarakat yang tenggelam dalam ekstensi itu mengalami orgasme. Dalam perjalanan pulang, Hansip memberondongkannya dengan pertanyaan. Betul kan Pak? Suaranya seksi sekali. Iya. Betul kan Pak? Suaranya menimbulkan imajinasi yang tidak-tidak. Iya. Betul kan Pak? Nyanyiannya di kamar mandi itu meresahkan masyarakat. Boleh jadi. Loh, ini sudah bukti, bukan boleh jadi lagi Pak. Sudah terjadi. Apakah kejadian kemarin belum cukup? Tanya Hansip itu. Kemarin sore, ibu-ibu sepanjang gang itu memenuhi rumahnya. Mereka mengadu ke Pak RT bahwa semenjak terdengar nyanyian di kamar mandi, rumah Ibu Solehah pada jam-jam tertentu, kebahagiaan rumah tangga warga sepanjang gang itu terganggu. Kok bisa? Pak RT bertanya. Aduh, Pak RT, belum dengar sendiri sih suara seksi sekali. Saya bilang seksi sekali, bukan hanya seksi. Kalau mendengar suaranya, orang langsung membayangkan adegan-adegan erotis, Pak. Sampai begitu? Ya, sampai begitu, Pak. Bapak kan tahu sendiri, suaranya serak-serak basah itu disebabkan karena apa? Karena apa? Saya tidak tahu. Karena sering dipakai dong. Dipakai makan maksudnya. PRT ini bagaimana sih? Makanya, jangan terlalu sibuk mengurusi kampung. Sesekali nonton BF kek. Untuk salingan supaya tahu dunia luar. Saya ketua RT, harus nonton BF apa hubungannya? Supaya Pak RT tahu kenapa suara serak-serak basah itu sangat berbahaya untuk stabilitas panjang gang.
Apa Pak RT tidak takut? Apa yang dimaksud dengan adegan-adegan erotis? Apa Pak RT tidak tahu dampaknya bagi kehidupan keluarga? Apa Pak RT selama ini buta kalau hampir semua di gang ini menjadi dingin di tempat tidur? Masa gara-gara nyanyian seorang wanita yang in the cost di tempat Ibu Soleha, kehidupan sosial warga masyarakat harus terganggu? Sampai kapan semua ini berlangsung? Kami ibu-ibu sepanjang gang ini sudah sepakat, dia harus diusir. Loh, sabar dulu. Semuanya harus dibicarakan baik-baik dengan musyawarah, dengan mufakat. Jangan main hakim sendiri. Dia kan tidak berbuat kesalahan apa-apa. Dia hanya bernyanyi di kamar mandi. Yang salah adalah imajinasi suami ibu-ibu sendiri. Kenapa harus membayangkan adegan-adegan erotis? Banyak penyanyi jazz, suara-suara serak pasti tidak menimbulkan masalah. Padahal lagu-lagu tersebar seluruh dunia. Oh, itu lain sekali, Pak. Mereka tidak menyanyikan di kamar mandi dengan iringan bunyi jebar-jebur, jebar-jebur. Tidak ada resluting, tidak ada bunyi sabun menggosok kulit, tidak ada bunyi karet celana dalam. Nyanyian di kamar mandi ini berbahaya karena ada unsur telanjang, Pak. Porno. Pokoknya kalau Pak RT tidak mengambil tindakan, kami sendiri akan beramai-ramai melabraknya. Ibu-ibu sangat beremosi. Pak RT yang diserang dari segala penjuru mulai kewalahan. Ia menjelaskan bahwa wanita itu hanya menyanyi di kamar mandi dan itu tidak bisa disebut kesalahan, apalagi melanggar hukum. Namun, ia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa ibu-ibu di sepanjang gang itu resah karena suami mereka menjadi dingin di tempat tidur. Ia tidak habis pikir bagaimana suara yang serak-serak basah itu bisa membuat orang berhayal begitu rupanya, sehingga mempengaruhi kehidupan seksual sepanjang suami istri. Apakah yang terjadi dengan kenyataan seperti seseorang bisa bercinta dengan imajinasi, yang juga membuatnya bingung kenapa para suami ini bisa mempunyai imajinasi yang sama gitu. Pasti ada yang salah dengan sistem imajinasi kita, pikirnya. Sekarang mendengar sendiri suara serak-serak basah itu, Pak RT mesti mengakui suara itu memang bisa dianggap seksi dengan gambaran umum mengenai suara yang seksi. Meski begitu, Pak RT juga tahu bahwa seseorang tidak harus membayangkan pergumulan di ranjang, mendengar nyanyian dari kamar mandi itu, walaupun ditambah dengan bunyi biar-biur, serta klas bunyi sabun menggosok kulit. Karenanya, Pak RT berkeputusan tidak akan mengusir wanita itu, melainkan mengimbaunya agar jangan menyanyi di kamar mandi. Demi kepentingan orang banyak, ditemani Ibu Soleha yang juga sudah tahu duduk perkaranya, Pak RT menghadapi wanita itu. Seorang wanita muda yang tidak begitu cantik, juga tidak tergolong jelek. Seorang wanita muda yang hidup dengan sangat teratur. Pergi kantor dan pulang ke rumah pada waktu yang tepat. Bangun tidur pada jam yang telah ditentukan. Makan dan membaca buku pada saat yang selalu sama. Begitu pula ketika ia harus mandi sambil menyanyi dengan suara serak-serak basah. Jadi suara saya terdengar sepanjang gang belakang rumah, kata wanita tersebut. Betul, Zus. Dan ibu-ibu meminta saya agar tidak menyanyi supaya mereka tidak berpikir yang bukan-bukan. Ya, kira begitu, Zus. Jadi selama ini ternyata para suami di sepanjang gang di belakang rumah membayangkan tubuh saya telanjang ketika mandi dan membayangkan bagaimana seandainya saya bergumul dengan mereka di ranjang. Begitu, tanya Zus tersebut. Pak RT sudah begitu malu saling memandang dengan Ibu Soleha yang wajahnya pun sama-sama sudah marah padam. Wanita yang parasnya polos itu membasahi bibirnya dengan lidah. Mulut yang lebar bagaikan mengandung tenaga yang begitu dahsyat untuk memanah apa saja yang ada di depannya. Pak RT melirik wanita itu dan terkisap melihat wajah itu tersenyum penuh rasa maklum. Ia tidak menunggu jawaban Pak RT. Dia langsung menjawab, baiklah Pak RT, saya usahakan untuk tidak menyanyi di kamar mandi. Ujarnya dengan suara yang serak-serak basah itu. Akan saya usahakan agar mulut saya tidak mengeluarkan suara sedikit pun supaya para suami tidak membayangkan diri mereka bergumul dengan saya, sehingga mengganggu kehidupan seksual keluarga sepanjang gang ini. Kata Zus demikian. Aduh, terima kasih banyak Zus. Harap maklum Zus, saya cuma tidak ingin masyarakat menjadi resah. Begitu semenjak itu tak terdengar lagi nyanyian bersuara serak-serak basah dari kamar mandi di ujung gang itu. Pak RT merasa lega. Semuanya akan berjalan lancar, pikirnya. Kadang-kadang ia berpapasan dengan wanita yang penuh pengertian itu. Masih terbayang di benak Pak RT betapa
lidah wanita itu bergerak membasahi bibir yang sungguh-sungguh merah. Pak RT rupanya masih harus bekerja keras. Pada suatu sore, Hansip melapor. Kaum ibis Panjanggang ternyata masih resah, Pak. Ada apa lagi? Wanita itu sudah tidak bernyanyi lagi, kan? Betul, Pak. Tapi menurut laporan ibu-ibu pada saya, setiap kali mendengar bunyi jebar-jebur dari kamar mandi, para suami membayangkan suara yang serak-serak basah. Dan karena membayangkan suara yang serak-serak basah itu yang seksi, lagi-lagi mereka membayangkan pergumulan di ranjang dengan wanita itu, Pak. Akibatnya, kehidupan seksual warga kampung sepanjang gang ini masih belum harmonis. Para ibu mengeluh suami-suami mereka masih dingin di tempat tidur, Pak. Kata Hansip begitu. Jangan-jangan khayalan para ibu tentang isi kepala suami mereka sendiri juga berlebihan. Kamu sendiri bagaimana? Apa kamu juga membayangkan yang tidak-tidak meski mendengar jebar-jebur orang mandi saja? Hansip itu tersenyum malu. Saya belum kawin, Pak. Aku tahu maksud kamu. Kamu membayangkan adegan-adegan erotis atau tidak kalau mendengar dia mandi? Kata Hansip itu. Apa? Iya, Pak. Nah, begitu dong, terang. Jadi ibu-ibu maunya apa? Mereka ingin meminta wanita itu diusir, Pak. Terbayang di mata Pak RT wajah ibu-ibu sepanjang gang yang wajah wanita-wanita yang sepanjang hari memakai daster, sibuk menggunjing, dan selalu ada gulungan keritingan rambut di kepalanya. Wanita-wanita yang selalu menggendong anak dan kalau teriak-teriak tidak kira-kira kerasnya, seperti di sawah saja. Wanita-wanita yang tidak tahu cara hidup selain mencuci baju dan berharap-harap suatu hari bisa membeli mebel yang besar-besar untuk ruangan tamu mereka yang tidak mungkin wanita itu tidak bersalah, bahkan melarangnya nyanyi saja sudah keterlaluan. Tapi imajinasi porno itu tidak bisa dibendung, Pak. Bukan salah wanita itu dong. Salahnya sendiri kenapa mesti membayangkan yang tidak-tidak. Apa tidak ada pekerjaan lain? Salah atau tidak menurut ibu-ibu adalah wanita itu penyebabnya, Pak. Ibu-ibu tidak tahu mau. Mereka menganggap bunyi jebar-jebur itu masih mengingatkan bahwa itu selalu diiringi nyanyi-nyanyian bersuara serak-serak basah yang seksi. Sehingga para suami membayangkan suatu pergumulan di ranjang yang seru. Pak RT memijit-mijit keningnya, terlalu batinnya, pikirannya sendiri kemana-mana, orang lain disalahkan. Pengalaman yang panjang sebagai ketua RT membuatnya hafal. Segala sesuatu bisa disebut kebenaran jika dianut oleh banyak orang. Sudah berapa banyak maling digebuk sampai mati di kampung itu dan tak ada seorang pun yang dituntut ke pengadilan. Karena dianggap memang sudah seharusnya. Begitu Zus, Pak RT sudah berada di hadapan wanita itu lagi. Saya harap Zus berbesar hati menghadapi semua ini. Maklumlah orang kampung Zus, kalau sedang emosi semaunya sendiri. Wanita itu lagi-lagi tersenyum penuh pengertian. Lagi-lagi ia menjilat bibirnya sendiri sebelum bicara. Sudah Pak, jangan dipikirkan, saya mau pindah ke kondominium saja supaya tidak mengganggu orang lain. Maka hilanglah bunyi jebar-jebur pada jam sudah bisa dipastikan itu. Ibu-ibu sepanjang hari cuma mengenakan daster merasa puas. Duri dalam daging telah pergi. Selama ini alangkah tersiksanya mereka karena ulah suami mereka yang menjadi dingin di tempat tidur gara-gara membayangkan adegan ranjang seru dengan wanita berserak-serak basah itu. Pada suatu sore, di sebuah teras, sepasang suami istri bercakap-cakap. Biasanya jam segini dia mandi, kata suaminya. Sudah, jangan diingat-ingat, sahut istrinya cepat-cepat. Biasanya dia mandi dengan bunyi jebar-jebur dan menyanyi dengan suara serak-serak basah. Sudahlah, kok kamu malah diingat-ingat sih? Kalau dia nyanyi, suara seksi sekali. Mulut wanita itu hebat sekali, bibirnya merah. Setiap kali mendengar bunyi sabun menggosok kulit, aku tidak bisa tidak membayangkan tubuh yang begitu penuh dan berisi. Seandainya tubuh itu kupeluk dan kubanting ke tempat tidur, seandainya. Belum habis kalimat suami itu ketika istri berteriak keras sekali sehingga terdengar sepanjang gang, tolong, suami saya berhayal lagi, tolong. Ternyata teriakan itu bersambut dari setiap teras rumah. Terdengar teriakan para ibu melolong-lolong, tolong, tolong, suami saya membayangkan adegan ranjang lagi dengan wanita itu, tolong, tolong. Suasana jadi kikir. Hansip berlalian kian kemari menenangkan ibu-ibu.
Rupa-rupanya tanpa suara nyanyian dan bunyi biar-biur, orang mandi, para suami tetap bisa membayangkan adegan ranjang dengan wanita bersuara serak-serak basah yang seksi itu. Sehingga bisa dipastikan kebahagiaan rumah tangga sepanjang gang itu akan terganggu. Pak RT masih pusing 7 keliling bagaimana cara menerbitkan imajinasi. Tapi, sebagai ketua RT yang berpengalaman, segera mengambil tindakan. Dalam rapat besar esok harinya, ia memutuskan agar di kampung itu didirikan fitness center. Pak RT memutuskan bahwa di fitness center itu akan diajarkan senam kebahagiaan dan tentang rumah tangga yang wajib diikuti ibu-ibu supaya bisa membahagiakan suaminya di tempat tidur. Pak RT juga sudah berpikir pembukaan fitness center itu kelak kalau bisa dihadiri Zen Fonda. Kemudian di sepanjang gang itu sekarang juga berlaku peraturan baru. Nah, sekian penyampaian storytelling dari cerita pendek yang berjudul Dilarang Bernyanyi di Kamar Mandi. Mohon maaf apabila masih banyak salah dalam penyampaian intonasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.